Hai teman-teman, selamat datang di channel saya dengan Hendy di sini. Kali ini aku mau kasih sedikit tutorial nih, bagaimana caranya untuk setting audio menggunakan voice meter. Dan nanti kita juga akan praktekin bagaimana menghubungkan voice meter dengan aplikasi streaming, contohnya OBS Studio. Apa sih voice meter itu? Voice meter merupakan mixer audio virtual yang bisa digunakan untuk membagi channel audio di komputer kalian agar terpisah satu sama lain. Karena di video ini aku tunjukkan ke para streamer yang pengen tahu bagaimana caranya maksimalin kualitas audio dan streamingnya tanpa membeli alat tambahan lagi, alias gratis. Dan aku pastikan nih, kalian akan mendapatkan pengalaman streaming terbaik dengan audio kelas studio walau hanya dengan alat yang seadanya saja. Dan hebatnya lagi nih, kalian bisa kontrol secara penuh bagian-bagian audio mana saja yang akan kalian kirimkan ke live streaming. Contohnya dari musik, game, Discord, YouTube, dan lain sebagainya. Jika kalian tertarik dengan video ini, tetap ikutin video ini sampai selesai ya. Menggunakan voice meter untuk live streaming merupakan duet yang paling cocok menurutku nih. Kenapa? Karena kita bisa mengoptimalkan kualitas audio kita hanya dengan satu klik saja. Di dalam video ini, kita akan mengatur semua yang keluar dari desktop audio dan mikrofon kita ke dalam voice meter, ke dalam aplikasi ini nih. Dan mungkin kita juga akan lakukan update video berikutnya nih, untuk kita melakukan hal yang lebih kreatif dengan voice meter dan aplikasi lainnya. Jadi jika kalian tertarik dengan video seperti ini, bisa like lah video ini dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan update-update setiap videonya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita eksekusi saja. Pertama yang kita butuhkan adalah aplikasi software voice meter banananya. Untuk downloadnya kita cukup masuk ke link vbaudio.com, kita masuk, kemudian kita masuk ke audio apps. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit. Jadi voice meter itu terdapat 3 aplikasi ya. Ada voice meter basic seperti ini tampilannya, voice meter banana yang akan kita pakai untuk video ini, dan voice meter potato ini yang udah lebih expert nih, lebih banyak lagi nih, tampilannya juga lebih gede. Jadi kita langsung aja download voice meter banananya, kita scroll ke bawah. Oke, saya download yang versi file.exe, jadi saya klik sini. Ini udah selesai downloadnya. Kemudian setelah itu kita download virtual audio cable, kita download versi Windowsnya karena saya pakai Windows. Jika sudah di download semua, tinggal install saja habis ini ya. Oke, yang masih bingung cari linknya bisa nanti klik di deskripsi, sudah saya masukkan untuk link downloadnya. Oke, jika sudah terdownload semua nih untuk aplikasi voice meternya dan VPA kabel packnya ini, kita tinggal install saja. Instalasi seperti biasa, klik 2 kali untuk voice meter ini sampai selesai. Dan nanti jika sudah install, ada permintaan untuk restart, jangan di restart dulu, kita baru buka yang VB driver pack 43 ini. Jika kalian pakai sistem Windows 64 bit, klik yang ini, jangan lupa diklik kanan dulu, baru di run as administrator. Yang ini wajib menggunakan run as administrator. Jika udah diinstal seperti biasa sampai selesai, nanti jika ada perintah untuk reset Windows, silahkan di reset dulu komputer kalian. Jika sudah restart komputer, biasanya nih setelah restart maka komputer kalian ini akan mute atau tidak dapat menampilkan suara apapun. Tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, kalian hanya perlu merubah output device-nya saja. Untuk caranya gampang kok, cukup klik start, kita masuk ke setting, kemudian ke sistem, ke bagian sound. Nah, di sound control panel ini kita masuk ke tab playback ini, kita scroll ke bawah, pastikan voice meter input ini sudah menjadi default. Kalau belum, silahkan di default dulu, baru kita klik OK. Setelah itu kita buka aplikasi voice meternya, voice meter banana tadi. Oke, jika sudah terbuka aplikasinya, tinggal saya jelaskan sedikit. Tampilan awalnya akan seperti ini. Biasanya di sini masih kosong, masih tertulis select input device, dan di sini juga masih kosong, masih ada tulisan warna merah gitu. Nanti sebelum kita pilih ini sama ini, kita klik menu dulu,
Pastikan Run on Windows Startup ini tercentang. Ini berfungsi agar ketika kita hidupin komputer kita, aplikasi Voicemeeter ini akan otomatis terbuka. Dan sistem thread juga dicentang. Kemudian Auto Restart Audio Engine juga tercentang. Ini fungsinya pokoknya biar aplikasi ini bisa restart otomatis ketika ada galat atau gangguan. Jadi di Voicemeeter ini kita memiliki 3 input channel, bisa dilihat di sini. HP input 1, HP input 2, HP input 3. Kemudian 2 virtual input yaitu Voicemeeter VIO dan Voicemeeter AUX, dan 3 outward out. Ini A1, A2, dan A3. Oke, nggak perlu jelasin panjang lebar ini fungsinya buat apa. Kita praktek langsung aja. Untuk hardware input ini biasanya kita gunakan untuk mikrofon. Kemudian untuk hardware out ini adalah speaker atau headphone. Langsung saja saya kasih contoh dulu. Ini biasanya saya kasih nama dengan klik kanan, saya kasih nama mic. Nantinya semua mic akan diproses dari channel ini. Kemudian kalau saya biasanya yang kedua ini saya kasih nama Discord, karena saya bikin channel sendiri khusus untuk Discord. Untuk hardware input 3 saya kosongkan. Voicemeeter VIO ini saya kasih nama desktop. Pada tempat ini, area ini, semua suara yang dari komputer kita ini diproses dan kita dengarkan. Kemudian untuk Voicemeeter AUX saya beri nama stream. Di bagian ini biasanya digunakan untuk streaming atau pada OBS-nya. Kita pilih dulu di bagian mic. Karena saya menggunakan headset Volumaster MH752, saya pilih headset mikrofon MH752 yang WDM. Hardware out A1-nya saya gunakan juga headphone MH752, karena semua yang ada di komputer saya ini akan saya kirimkan ke headset MH572 ini. Oke, jika sudah memilih hardware out-nya, kalian bisa dengarkan nih. Tadi saya sudah berbicara banyak, ini saya rekam melalui Voicemeeter. Jika ingin tahu suara asli saya seperti ini. Ini adalah suara asli saya ketika belum diproses sama sekali oleh Voicemeeter. Jika saya hidupin kayak gini, saya kasih efek dikit, suara saya akan lebih bulat, lebih ngebas, lebih clean. Nanti kalian bisa proses sendiri, misal mau latihan lebih tinggi, efek toa, efek ini, nah kalian bisa dengarkan sendiri. Kalau saya paling cocok di sini, suara asli saya tidak hilang dan frekuensi rendah nada saya bisa tertangkap. Jika kalian ingin mendengarkan suara kalian sendiri, kalian bisa klik di A1 ini. Ini adalah sound monitoring. Jadi ketika kalian berbicara, kalian akan mendengarkan langsung di headphone yang kalian pakai. Ini cuma saya hidupkan kalau saya mau ngecek apakah mic saya hidup atau tidak. Jika mic kalian belum hidup, kalian bisa ngikutin proses seperti tadi. Kita cek dulu di sini, di setting, kemudian di sound control, masuk ini lagi. Nah, bagian recording, ini pilih Voicemeeter out ini sebagai default. Jika belum jadi default, kalian gunakan default dulu. Jika sudah, oke. Sekarang kita lanjut bagaimana cara merubah channel Discord kita agar bisa masuk di sini ya. Oke, pertama kita masuk ke ini, di kabel ini kita pilih WDM kabel output. Ini adalah virtual kabel yang kita download tadi yang sudah kita install. Kita pilih WDM kabel output. Jika sudah, kita masuk ke Discord. Di Discord kita masuk ke setting, voice and video. Kita pilih di Voicemeeter input device-nya, kita pilih Voicemeeter output, dan output device-nya kita pilih kabel input. Nanti suara Discord ini akan masuk ke kabel input virtual dan akan dikirim ke Discord sini. Dan fungsinya adalah simple. Ketika kita main game bersama teman-teman kita, kadang kita masuk di voice chat dan teman-teman kita ada yang toxic orangnya, kita nggak mau kan itu merusak streaming kita jadi streaming yang kacau. Itu kita bisa matikan suara Discordnya itu biar cuman headphone kita yang dengar, tetapi tidak akan masuk ke dalam streaming kita. Kita cuma bisa mendengar dari headphone kita saja. Caranya seperti apa? Nah, di sini tuh ada B1 dan B2. B1 dan B2. B2 ini adalah tadi stream. Jadi ketika kita matikan B2, otomatis suara Discord ini nggak akan masuk ke stream. Tapi jika B2 ini kita hidupkan, otomatis suara Discord akan masuk ke stream. Nanti contohnya akan kita perlihatkan ketika kita buka aplikasi OBS-nya. Selanjutnya kita akan membuat channel khusus untuk musiknya. Jadi di sini kita akan membuat
musik ini akan tampil di live streaming kita, tetapi tidak akan didengarkan oleh headphone kita. Jadi nanti ketika kita main game dan streaming, kita tidak terganggu dengan suara musik. Contoh, ini saya pakai IMP, ini saya play musik dulu satu. Nah, ini terlihat ada barnya jalan, berarti musiknya udah dikirim ke stream. Cuman di sini kita belum hidupin B1, B2, A1, A2, A3. Jadi ini masih diproses oleh voice meter saja. Untuk mendengarkan musiknya kita bisa hidupin A1. Ke A1 dihidupin, kita akan mendengarkan suara musiknya di headphone kita. Dan jika kita hidupin B2, maka otomatis ini suara akan dikirim ke live streaming. Karena saya menggunakan OBS untuk merekam, ini ketika saya hidupkan B2 akan masuk ke OBS. Saya kasih contoh. Nah, di sini terpantau suaranya masuk ke OBS. Oke, saya matikan lagi. Ini tidak hanya untuk AIM, kita bisa gunakan untuk Spotify, misal browser Google Chrome atau apapun bisa di sini. Caranya seperti apa? Seperti tadi, kita masuk ke Start Setting, kemudian kita pilih ke Sound, bagian Sound kita scroll ke bawah, kita pilih app volume, kita cari aplikasi musik yang kita pakai. Misal sini IMP, saya kirim ke voice meter aux input. Kemudian Spotify juga sama, Google Chrome pun bisa. Karena saya tidak pakai, saya cuma pakai IMP, jadi cuma dua ini saja. Jadi kalau udah ini kita close aja, otomatis ini akan masuk ke streaming kita. Cara terakhir, bagaimana kita memasukkan suara mikrofon dan suara desktop kepada streaming atau aplikasi streaming yang kita pakai adalah OBS Studio. Jadi pertama kita buka dulu aplikasi OBS Studio nya, masuk ke setting. Di setting ini bagian audio kita disable semua, bisa dipantau di global audio device ini kita disable semua. Jadi OBS ini tidak akan mengambil suara apapun dari komputer kita sebelum kita set dulu. Dan kita oke. Cara yang paling pertama, saya klik ini, saya audio input chapter, saya kasih nama misal mikrofon. Kemudian di sini saya pilih voice meter output. Ini kan ada dua, saya hapus dulu satu. Nah, mikrofon ini adalah suara yang kita udah tangkap dan diproses melalui voice meter. Kasih contoh, misal saya naikkan, akan berubah suaranya. Saya baikkan lagi ke settingan saya segini. Nah, bagaimana cara memasukkan suara desktop dari desktop ini ke OBS? Caranya sama, klik plus, kita pilih audio input capture, dan kita kasih nama desktop. Kita oke. Nah, di sini kita pilih voice meter aux output. Kita oke saja. Di sini udah nampil desktop, tapi kita belum mendengarkan suara apapun. Untuk mengirimkan suara ke stream, kita tinggal hidupin B2. Suara musik udah masuk ke sini. Kemudian contoh suara gamenya, bagaimana cara memasukkan suara game ke ini. Ini saya buka ke solitaire, pasti tidak akan ada suara apapun. Saya cuma bisa mendengarkan suara gamenya di headphone saya. Karena di desktop ini cuma saya centang, saya hidupin A1. Tapi ketika saya hidupin B2, kalian bisa mendengar suara, kan? Suaranya udah masuk, terdengar, seharusnya terdengar. Oke, kasih sekali lagi. Nah, ini adalah suara gamenya udah masuk ke ini, ke streamingnya. Caranya cukup gampang kan, cuman hidupin B2. Kalau B2 dimatiin, kita gerak-gerakin ini pun kalian gak bakalan suara, gak bakal masuk di streamingnya. Gimana teman-teman, paham? Mudah kan? Cukup simple sekali. Untuk mengirimkan suara kita cukup menghidupkan B2, itu mungkin semua suara yang di ini bisa kita kirim ke streaming. Karena seperti ini itu bisa mempermudah kita dalam mengatur suara apa aja yang ingin kita tampilkan di live streaming. Misal kita cuma ingin suara mix saja dan suara game, hidupin aja B2 di game, udah kita cuma bisa yang dikirim di streaming akan hanya suara game sama mix saya. Jadi walaupun saya memutarkan musik, nggak akan masuk ke streaming. Terus misal menghidupkan suara musik ke game juga kita cukup hidupin B2, nanti yang musiknya akan masuk. Ini suara musiknya udah masuk kembali. Simple sekali bukan?
Mungkin jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusi bareng. Jika mungkin ada kesalahan dari saya, kalian bisa ingatkan saya, bisa beri komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, boleh komen, boleh subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Ciao. Bye-bye.